Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Putri Antika Rahma. Dan di video kali ini aku bakal sharing sama kalian mengenai bagaimana praktikum jurnalistik aku di tahun ini, tentunya di masa pandemi ini. Oke, keep on watching. Nah, mengingat masih adanya wabah COVID-19 yang melanda di dunia ini, dan khususnya di Indonesia yang kita belum tahu ya bagaimana ataupun kapan penurunan kurva penyebarannya. Dan bahkan kian hari ini laju penyebaran COVID pun masih sangat tinggi. Nah, disinilah sistem pendidikan di Indonesia ini dituntut untuk lebih adaptif, fleksibel, serta produktif dan menyesuaikan bagaimana di masa pandemi ini. Bahkan di universitas ataupun di unit terkecil di universitas tersebut, seperti di jurusan-jurusan di berbagai kampus di Indonesia ini telah melakukan sistem pembelajaran secara daring. Bagaimanapun daring ini adalah menuntut bagaimana praktikum ataupun magang ini dapat terselenggara sesuai sistem pembelajaran di masing-masing kampus. Nah, disinilah di kampus aku, sistem praktikum ini dilaksanakan secara online dengan dibimbing oleh pamong yang berlatar belakang jurnalis profesional ataupun jurnalis online di media cetak, dan di bawah bimbingan juga oleh dosen pembimbing lapangan atau DPL. Di sini aku merasa worth it banget karena pihak kampus memberikan kita kebebasan untuk memilih media mana yang akan kita gunakan untuk praktikum jurnalistik. Nah, dengan demikian, tapi kampus tetap memberikan bimbingannya untuk memberikan arahan kepada mahasiswa magang supaya mencari media terdekat, karena bagaimanapun kita tetap kampus berada di wilayah tersebut, dan juga supaya koordinasi antara kampus dengan media cetak tersebut lebih enak dan berjalan lancar karena jarak yang dekat begitu. Di sini mahasiswa dituntut untuk menghasilkan 5 konten. Nah, antara lain berita, features, opini, infografik, dan desain layout. Nah, semua ini merupakan teori yang sudah dipelajari tentunya di kelas dan ya diaplikasikan di dunia luar atau di praktikum ini, supaya ya teori yang kita dapatkan di kampus tentunya dapat kita gunakan nanti untuk bekal masa depan kita ataupun bekal kerja kita di media cetak begitu, agar kita tidak kaget lagi bagaimana dunia luar ini dan bagaimana kerja di dunia ataupun bidang jurnalistik. Oke, singkat cerita, jadi pengalaman aku di praktikum jurnalistik tahun ini sebenarnya ya kalau dibilang aku kaget itu enggak, karena ya di tahun kemarin dari kakak tingkat aku itu sudah melaksanakan praktikum jurnalistik online ini sebelumnya, dan kali ini saya cukup mendapatkan banyak cerita-cerita ataupun pengalaman dari mereka tentunya di praktikum jurnalistik ini, dan saya tinggal mempersiapkan apa aja yang kiranya nanti bakal aku butuhkan di praktikum nanti. Nah, di sini banyak tantangan juga dalam memulai ya, bagaimana dalam pemilihan media ini yang sebetulnya sudah memilih media, cuman ada beberapa miskomunikasi ya dengan pihak media tersebut, bagaimana mereka tetap memberlakukan offline, tetapi dalam sistem kampus ini praktikum harus dilaksanakan secara online karena mengingat laju penyebaran COVID masih terlalu tinggi. Nah, disinilah tantangan awal proses jadi jurnalistik, bagaimana kita tetap berusaha bagaimana praktikum dilaksanakan secara daring. Nah, di sini kampus memfasilitasi mahasiswa atau peserta praktikum dengan pihak pamong bisa melakukan bimbingan di kampus terkait bagaimana penyelesaian masalah ini dengan dibimbing langsung dengan pihak kampus tentunya. Nah, sebelum praktikum jurnalistik aku ini berlangsung, jadi antara media yang sudah saya dan kelompok saya tentukan sebelumnya ini melakukan bimbingan dulu di kampus 2. Nah, di sini kami menceritakan bagaimana keluhan kami terkait
persiapan praktikum ini. Nah, tentunya kami setuju dengan pihak kampus sebelumnya karena bagaimanapun tetap harus dilaksanakan secara daring, karena mengingat jarak antara wilayah kita sebagai mahasiswa ini berjauhan, dan mengingat situasi kondisi saat ini tuh belum memungkinkan untuk dilaksanakan secara offline. Nah, di sini kami melakukan bimbingan, dan alhamdulillah antara pihak kampus maupun pihak media Pamong ini menyetujui untuk tetap dilaksanakan secara online. Nah, di sini selain persetujuan antara kedua belah pihak, kami juga diberikan bekal untuk praktikum jurnalistik. Nah, ini merupakan pengalaman yang sangat berharga sekali bagi saya, bagaimana mendapatkan ilmu langsung dari jurnalis yang sudah berpengalaman banyak di dunia kepenulisan, begitulah. Nah, di sini teman-teman juga diarahkan bagaimana cara wawancara yang baik, mengambil angle dalam foto, dan juga bagaimana membuat desain layout dan lain-lain yang dibutuhkan untuk proses liputan selanjutnya. Selain itu, kita juga dituntut untuk liputan. Selain liputan, kita langsung menuliskan berita langsung di tempat media tersebut, langsung kita publish. Nah, di situ teman-teman merasa keberatan, dan saya sebenarnya juga merasa keberatan karena ya dalam seminggu itu kita hanya boleh libur dalam 2 hari, dan itu tentunya karena kita juga masih melaksanakan ya matkul lain di kampus yang tentunya juga beriringan dengan praktikum ini. Kita merasa keberatan, jadi kita meminta untuk melakukan bimbingan di kampus tersebut dan menyelesaikan masalah ini supaya kita tetap memperoleh hak sebagai mahasiswa dan melakukan praktikum jurnalistik ini secara online. Oke, dalam prosesnya dan pelaksanaan praktikum jurnalistik online ini, saya juga memiliki banyak pengalaman khususnya, dan mengingat dalam praktikum jurnalistik ini pihak kampus juga memberikan buku panduan. Nah, di situ ada beberapa kriteria penilaian kan, yang kita harus memenuhi kriteria penilaian itu supaya kita juga mendapatkan hasil yang maksimal di akhir. Nah, kriterianya itu ada kreativitasnya, ada produktivitasnya, itu banyak enggaknya kita melakukan memberikan konten itu, dan kualitas ya. Kita kan kalau menulis atau mencari berita, kita juga harus bertanggung jawab atas tulisan kita gitu. Nah, di sini juga dituntut kerjasama, karena di praktikum jurnalistik online ini kan kita melakukan praktikum secara kelompok. Nah, di sini kita juga mendapat penilaian atas kerjasama kita. Nah, disinilah tantangan terberat aku dan teman-teman dalam praktikum jurnalistik ini, karena kita kan berbeda wilayah ya, kita juga jauh, bahkan ada yang di luar Pulau Jawa, dan itu tuntut bagaimana kerjasama kita, bagaimana kita menghasilkan konten yang berkualitas, tentunya menyajikan informasi aktual yang terkini. Nah, disitulah tantangan terbesar kami. Selain itu juga kita diberikan buku panduan ini dengan disajikan format bagaimana nanti penulisan JKH atau jurnal kegiatan harian mahasiswa, dan juga LPJ, laporan pertanggungjawaban kelompok. Nah, mengingat di sini teman-teman banyak yang ada di luar daerah, jadi setiap mahasiswa itu harus membuat 5 konten, ini minimal. Nah, di sini saya alhamdulillah menghasilkan 7 konten. Nah, 7 konten ini saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana konten ini beragam. Bukan hanya berita soft news atau hard news yang saya hasilkan, tapi di sini saya berusaha menghasilkan konten-konten yang kreatif lain, seperti desain layout. Saya juga membantu teman-teman dalam bagaimana membuat desain layout di website. Jadi website ini saya gunakan website WordPress ya, karena tampilannya lebih rapi, lebih terstruktur, dan kalau kita membuat desain layout di website WordPress itu kan lebih bagus. Nah, selain itu juga saya menghasilkan konten infografik. Nah, di infografik ini karena lumayan ada tantangan tersendiri kan ya, karena ini juga
di infografik kan kita harus bagaimana menyajikan tulisan yang panjang itu menjadi tulisan yang singkat. Nah, disitulah saya berusaha mencari riset dulu ya, info-info info terkini yang bisa saya gunakan sebagai isi untuk infografik saya. Di sini pengguna internet di masa pandemi ini kan cukup banyak sekali, karena kita membutuhkan kuota yang banyak, kita sering akses internet dan lain-lain di masa pandemi ini. Nah, disinilah saya mengangkat konten ini, tentunya juga melakukan riset terhadap sumber-sumber referensi yang cukup terpercaya, cukup banyak juga. Nah, di sini saya mulai membuat konten dan saya membuatnya di aplikasi CorelDRAW. Dan di CorelDRAW ini kan banyak menu, jadi disinilah hasilnya ini juga cukup menarik lah ya untuk dibaca oleh khalayak, karena CorelDRAW juga menyajikan menu atau fitur-fitur yang menarik, dan khususnya kalau membuat infografik ini juga worth it banget lah. Nah, selain itu, selain aku buat desain layout, juga infografik, nah aku juga membuat berita hard news dan soft news. Ini wajib banget, karena kalau anak jurnalistik nggak bisa buat ini, nah ini harus dipertanyakan. Nah, aku membuat hard news itu juga atas kerjasama kelompok ya, karena aku mengajak satu kelompok aku untuk liputan. Nah, ini dulu itu liputan di Bazar Ramadan ya, karena ini juga mengingat liputan ini itu memasuki bulan Ramadan, jadi banyaklah yang isu-isu yang bisa kita angkat di liputan kali ini gitu. Nah, ini ada pasar Ramadan ya, kita sebut bazar gitulah, bazar Ramadan. Jadi bazar Ramadan ini karena beritanya itu hard news ya, bisa aja dibuat soft news. Ya, aku buat itu bersama teman aku. Jadi aku sore ke sana dan banyak sekali pengunjung di sana tentunya, dan tetap harus mematuhi protokol kesehatan juga. Dan di sana, karena di sana itu penjualnya tuh banyak ya, jadi kalau dia jadikan narasumber itu random. Nah, di situ aku berusaha menentukan narasumber ya. Awalnya juga aku sudah menentukan rancangan apa aja yang aku gunakan ataupun pertanyaan yang sudah aku buat sebelumnya. Di situ aku tanya kepada ibu PKK-nya, disanakannya juga mereka penyelenggaranya bekerja sama pemerintah Kabupaten Ponorogo dan pedagang yang ada di sana. Dan alhamdulillah hari pertama liputan langsung di lapangan berjalan lancar. Dan yang keempat itu aku liputan di Satlantas Ponorogo. Jadi itu mengenai ya, awalnya itu penyekatan mudik sama perpanjangan SIM online melalui aplikasi Sinar itu ya. Nah, itu kan sangat bagus ya kalau isu-isu tersebut kita angkat menjadi bahan praktikum kita gitu. Nah, di situ ternyata aku kan sudah sampai di Satlantas ya. Nah, di situ aku bertanya mengenai kedua isu tersebut, tapi pihak Satlantas itu hanya bisa memberikan keterangan mengenai isu yang perpanjangan SIM online di aplikasi Sinar, karena dalam penyekatan mudik ini belum ada press release dan harus menunggu informasi dari pusatnya dulu ya terkait penyekatan mudik ini. Jadi aku dan teman-teman hanya mendapatkan satu berita pada hari itu tentang perpanjangan SIM online. Di situ alhamdulillah Bapak Satlantasnya juga memberikan informasi yang sangat detail dan alhamdulillah sangat membantu sekali, dan pengalaman pertama kali di Satlantas Ponorogo diterima secara baik oleh pihak sana dan kami juga mengambil dokumentasi. Saya sangat merasa bersyukur sekali di sana. Pihak sana juga memberikan nomor kontaknya ya, apabila nanti kalau kekurangan bisa nanti dihubungi lagi. Alhamdulillah berita lancar, dan aku udah sampai di rumah itu langsung aku tulis beritanya, langsung saya up juga di hari itu. Dan selanjutnya ada berita di Ngabuburit Asyik ya, itu ada di
Kecamatan Sumoroto, Kabupaten Pacitan. Nah, di situ aku melakukan liputan secara offline juga. Sore sambil ngabuburit sambil liputan. Seru juga pastinya ya. Di situ aku juga liputan bersama teman kelompok, tapi nggak sekelompok juga, ini sama kelompok lain sih. Dan kita melakukan liputan bareng di sana. Dia dokumentasi, banyak dokumentasi, dan aku melakukan wawancara secara langsung sama pihak panitianya. Nah, di situ aku udah mempersiapkan pertanyaan kan sebelumnya ya. Terus pihak penyelenggaranya atau ketua panitianya itu alhamdulillah mau diajak wawancara. Dia juga sangat mempersilahkan karena juga sebelumnya aku bilang kalau aku mahasiswa magang begitu ya. Nah, disitulah yang paling unik, di tengah-tengah aku wawancara sama bapak ketua panitianya, ada salah satu MC di acara Ngabuburit Asyik itu melakukan live IG. Jadi di situ aku sekaligus wawancara sama bapak ketua panitianya, dimasukin di live IG sama si MC itu. Dan itu aku sempet ketawa juga sih karena lucu banget ya. Mereka juga menyambut dengan baik bagaimana mahasiswa melakukan praktikum magang online ini. Dan ya, pengalaman berharga juga sih. Pengalaman berharga bagaimana aku liputan bersama temen aku di acara seramai itu, padahal kan ini juga masa pandemi ya. Nah, karena di kegiatan pada saat itu liputan Sumoroto itu kegiatannya nggak hanya ngabuburit asik ya. Ngabuburit asik itu merupakan kayak kegiatan secara topik utamanya gitulah. Tapi kegiatannya itu terdiri dari kayak pembagian takjil, pembagian masker oleh Polres Sumoroto, sama itu pemberian brosur pelarangan penerbangan balon udara ya. Karena mengingat kalau masa pandemi itu kan pelarangan balon udara ini supaya masyarakat biar nggak menerbangkan balon udara, karena dulunya terjadi kayak peristiwa yang nggak menyenangkan juga. Oke, seperti itulah. Jadi kayak menarik sekali itu sampai sore, sampai aku sama temanku juga bukber di daerah itu juga, karena kita selesainya malam, hampir malam lah, hampir buka puasa juga. Di situ seru banget, sumpah itu pengalaman yang paling berkesan menurutku. Nah, setelah tadi kan liputan ya, jadi kita juga di hari itu, karena itu beritanya hard news, jadi harus segera ditranskrip dulu, lalu ditulis, lalu kita upload pada hari itu juga. Dan itu tantangan terbesar saya, bagaimana saya harus bisa manajemen waktu di situ dan juga mengumpulkan dokumentasi, memilih dan memilah bagaimana apa yang sudah aku dapat di liputan tadi. Itu juga cukup berat lah ya, karena selesainya itu kan juga malam ya. Selesainya acara itu pas berbuka puasa lah. Jadi setelah itu kan aku buka puasa dulu, setelah itu langsung deh transkrip, nulis, setelah itu ya langsung lah aku upload. Di sinilah ya, jadi peserta praktikum online ini jangan anggap santuy lah gitu ya. Jadi karena kita mengejar deadline, hard news itu harus segera ditulis, transkrip, tulis, dan harus diupload. Jadi harus di waktu itu juga kita harus bisa upload. Nah, selanjutnya selain itu aku juga buat opini. Di opini ini kan ya lumayan ya, karena ini cuman tulisan argumentasi kita, opini kita. Jadi nggak harus menuntut liputan di lapangan gitu. Tapi ini ya bagaimana aku tetap harus bisa berkreasi di sini, berinovasi, dan menghasilkan opini yang berkualitas juga dan bisa aku pertanggungjawabkan. Nah, selain itu juga aku terakhir membuat konten ini features. Di features ini aku buat kayak kebudayaan Jawa gitu ya. Aku karena suka banget tentang budaya-budaya Jawa, dan aku juga orang Jawa ya. Disinilah pengalaman berkesan aku bisa mendapatkan banyak informasi dari para pelestari budaya Jawa, namanya Mbak Boyadi. Alhamdulillah beliau sebenarnya dia umurnya udah tua ya, udah 70 tahun, tapi beliau tetap semangat untuk melestarikan budaya Jawa. Dan disitu aku merasa termotivasi sekali, pengalaman yang berharga juga dapat wejangan dari beliau. Dan alhamdulillah beliau sangat terbuka sekali untuk memberikan informasi-informasi terkait budaya Jawa. Dan
kali itu yang aku buat features ini mengenai tatal atau kalender Jawa. Nah, ilmu baru juga sekaligus di situ ya, karena tatal Jawa ini berupa simbol-simbol ukiran, dan ya orang awam seperti ini juga nggak bakal paham. Nah, disitulah aku dapat langsung dari pelestari budaya Jawanya. Aku sangat tertantang banget di situ. Aku bahkan pengen banget ngulik lebih sebenarnya, tapi ya karena beliau juga mengingat sudah tua dan beliau juga memiliki kesibukan lain karena beliau juga seorang petani, jadi ya alhamdulillah aku sudah diberikan poin-poin atau garis-garis besar mengenai apa sih tatal atau kalender Jawa itu. Dan aku juga sempat mendokumentasikan terkait tatal Jawa itu ya, dan aku jadi pengen lah belajar soal kebudayaan Jawa itu karena sangat menarik banget, dan karena mistis juga ya kalau di tatal itu, bagaimana proses membuatnya dan lain-lain. Bisa disimak nanti di website aku. Oh ya, nama website aku dailysunaliterasi.wordpress.com. Nanti kalian bisa langsung simak di situ. Banyak tulisan-tulisan yang konten-konten yang diupload dan bervariasi juga kontennya kok. Nah, disitulah seputar pengalaman aku ya. Jadi banyaklah yang cukup menantang, cukup menarik, apalagi pas proses wawancara, cari berita, dituntut juga deadline pada saat itu. Dan aku jauh loh pas liputan, ya penyekatan mudik juga ada. Penyekatan mudik itu jauh dari rumah aku ke lokasi itu sekitar 1,5 jam. Jadi ya kalian bisa kira-kira ya 1,5 jam. Dan juga itu udah dari pagi aku liputan, dan ternyata narasumbernya bisa diwawancara itu sore menjelang buka puasa. Jadi itu aku menunggu berapa jam aja. Itu pengalaman yang berharga banget buat aku. Bagaimana jadi jurnalis itu harus bisa sabar, harus bisa manajemen waktu, harus bisa berani, harus suka sama tantangan dan lain-lain. Nah, kalau kalian pengen tahu gimana prosesnya aku, ribetnya aku di rumah mengerjakan laporan praktikum ini juga, kalian wajib simak ini ya. Oke, ini dia. Nah, saya mulai untuk menuliskan jadwal liputan saya dan juga apa saja yang perlu saya persiapkan untuk bahan liputan. Setiap berita yang sudah saya peroleh lalu saya skrip dan saya tulis, sekalian saya ketik di Microsoft Word, lalu saya upload di website. Setelah itu saya baca ulang tulisan saya, lalu saya akan mencari isu apa lagi yang akan gunakan untuk liputan lagi. Nah, ini merupakan website saya WordPress dan nama situs saya yaitu Daily Sunaliterasi. Dan ini tulisan-tulisan yang setelah saya dan kelompok saya publikasikan, dan banyak sekali, kurang lebih terdiri dari 45 konten karena masing-masing anak memiliki 5 konten wajib. Nah, ini merupakan tampilan beranda depan bagaimana website saya yang sudah saya dan kelompok saya desain sedemikian rupa dengan desain layout semampu kami. Dan kami selipi dengan quotes. Oke teman-teman, jadi itu tadi pengalaman aku seputar liputan jurnalistik di tahun ini. Dan untuk teman-teman selanjutnya yang akan melakukan praktikum juga, kalaupun ini online lagi, teman-teman juga harus semangat, juga harus mempersembahkan yang terbaik, dan semoga hasil kalian juga maksimal dan semoga lancar ke depannya. Oke, terima kasih.